مرحبا أهلا النوادي. Kemudian hadis yang berikut, bab ihtisabil athar, bab menghitung jejak-jejak langkah kaki. Membukhari meletakkan bab tersebut. Maknanya apa? Langkah kaki menuju ke masjid untuk sholat. Ada di surat Yasin tuh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Ayat ini ketika turun lagi cerita orang yang jalan kaki ke masjid, bahwa sesungguhnya ada sekelompok sahabat yang tinggalnya jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Bani Salamah, ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Itu tempat tinggal mereka dulu tuh, Bani Salamah. Mereka punya keinginan mau pindah rumah, mau pindah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, biar bisa sehari-hari dengan Rasul. Karena rumahnya agak lumayan jauh tuh, dari kalau Masjid Qiblatain ke Masjid Nabawi itu lumayan. Mereka izin ke Rasul SAW, wahai Rasulullah, kami punya niat, saya terjemahkan saja biar waktu tidak terlalu panjang. Bani Salamah punya keinginan memindahkan rumah, atau mereka pindah rumah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi? Fakariha Rasulullah SAW. Nabi tidak suka. Maksudnya jangan kalian pindah. Kata Nabi, jangan. An yu'ru al-Madinah. Kalau kalian semuanya pindah ke sini, kampung kalian kosong. Faqala, lalu Nabi bersabda, ala tahtasibuna atharakum. Apakah kalian tidak mempertimbangkan kalian punya rumah itu jauh, jejak kaki kalian itu menuju ke masjid pahalanya lebih besar? Kalian tidak pertimbangkan itu? Kata Nabi Muhammad SAW. Itulah turunlah wahyu Allah Ta'ala, bahwa Allah menghitung segala sesuatu termasuk jejak-jejak mereka. Yang dimaksud, kata At-Tabari dalam tafsirnya, jejak-jejak langkah mereka menuju ke masjid. Dihitung oleh Allah jadi hasanah, jadi pahala di yaumil qiyamah. Hadis yang berikutnya, laisa salatun afqal 'alal munafiqin minal fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Tidak ada solat wajib yang paling berat melebihi 2 solat, kata Nabi. Paling berat bagi siapa? Orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Nabi yang sebut ya, orang-orang munafik. Orang munafik itu nerakanya lebih dahsyat dari orang kafir. Karena kufurnya ada khianat. Kalau musuh yang lain menampakkan permusuhan ya, Nabi tahu nih musuh. Orang munafik juga Nabi tahu. Tapi yang hebat, orang munafik diberikan azab yang lebih dahsyat karena sudah merekayasa, sudah berbohong terhadap diri sendiri, berbohong kepada Allah, berbohong kepada Rasulullah SAW. Kelihatan baik tapi dalam kufur, menyimpan kekufuran dalam hati. Kata Nabi, tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik seperti solat subuh dan isya. Solat subuh. Ada yang pernah mengatakan, ya, Allah sudah bagus kasih wajib sholat 5 waktu. Maksudnya dohor juga bagus waktunya, asar, maghrib, isya juga lumayan. Tapi yang salah tuh subuh. Cerita goyonnya. Yang salah subuh, lagi tidur enak, suruh sholat. Nah ini ucapan kalau serius bahaya ini, nggak boleh diucapkan. Tapi ini dia guyon kepada orang-orang yang malas sholat. Allah tidak pernah salah menetapkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah hanya 5 waktu. Allah bisa saja mau 100 waktu bisa. Kan yang Tuhan Allah. 5 waktu juga gak lama kok. Tidak lama. Tapi orang harus tahu 5 waktu itu kebaikannya itu melebihi sholat 50 waktu. Melebihi sholat 50 waktu.
Dan sholat itu bukan Allah menyusahkan kita, justru Allah baik kepada kita. Allah ingin kita tidak boleh putus hubungan dengan Allah. Setiap harinya harus terkonek. Tahu orang-orang Jepang pintar-pintar loh, orang Jepang, tapi angka bunuh dirinya sangat tinggi. Karena ketika ada masalah secara spiritual kosong, nggak ada yang dia tumpuh menjadi harapan, nggak ada. Kalau kita tidak, ada masalah doa ya Rob, ada masalah sholat, itu menghilangkan stres, menghilangkan kesusahan dalam hati. Sholat, jangan cari alasan saya tidak sholat karena mencari rizki. Lah yang punya rizki yang kamu sholat nih. Kalau mau rizki kamu itu luar biasa, kamu harus dekat kepada pemilik rizki. Karena yang ngasih adalah Allah. Mau tambah sukses, dekatin Allah Ta'ala. Ada doa Nabi sangat ajib tuh. Allahumma aghnini bil ilm, wa zayyini bil hilm, wa akrimni bit taqwa, wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, hiasi aku dengan sifat hilim, muliakan aku dengan ketakwaan, dan indahkanlah diriku dengan keselamatan al-afiyah. Itu. Kata Nabi, dua sholat ini paling berat, sholat subuh, sholat isya bagi orang munafik. Seandainya mereka tahu kebaikan yang ada di dua sholat ini, sholat subuh dan sholat isya, maka niscaya mereka akan mendatangi dua sholat tersebut walaupun dalam keadaan merayap habwa. Kalau pahala Allah buka, kebaikan selesai, semua akan jadi ahli taat, jadi ahli taat. Tapi kalau seperti itu, iman gak ada. Iman kan keyakinan, harus ada ujian. Keyakinan itu tidak ditampakkan sesuatu. Kalau sudah ditampakkan sesuatu, bukan iman namanya. Makanya Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra itu tengah malam, orang lagi tidur baru terjadi. Kalau siang hari, ya itu bukan ujian bagi keimanan. Kan orang bisa saksikan, oh Nabi terbang pakai buruk, sudah pada masuk Islam semua. Itu juga masih ada yang mengingkari juga, sihir ini. Lihat tuh, hati sudah mati. Sudah Nabi tampakkan mukjizat, bulan dibelah, pohon Nabi panggil jalan menuju kepada Nabi Muhammad. Semua yang diminta oleh orang musyrik, mukjizat Nabi tunjukkan di hadapan mereka. Tapi akhirnya apa? Wah, innahu lasyihrun azim, lasyihrun mubin. Ini sihir yang agung ini. Ini sihir yang nyata ini. Subhanallah. Itu hati sudah mati, bahaya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.